دوبنا يا الله دوبنا يا الله ورجعنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih dianugerahkan nikmat usia kita masih disempurnakan dengan nikmat sehat. Maka semoga semua usia kita atau akhir sisa kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengisinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, sehingga kehadiran beliau di muka bumi ini dengan kemuliaan akhlaknya menjadi rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang rahmat bagi sekalian alam. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu di antara misi diutusnya baginda Rasul yang mulia ke muka bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak. Maka semoga kajian kita pada malam hari ini mampu menambah pengetahuan kita tentang akhlak, tentang adab yang diajarkan oleh baginda Rasul yang mulia, yang diwariskan melalui para ulama-ulama kita sebagai bentuk wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan sebagai manusia terbaik, sebagai umat terbaik, sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kehadiran kita bersama di tempat ini mampu menjadi salah satu ikhtiar kita sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga mampu menjadikan kita sebagai manusia yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Minggu lewat sampun terselesaian pembahasan tentang di antara wasiat yang 9, yaitu pembahasan tentang ikhlas. Selesai kita pembahasan ikhlas, dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu di antara wasiat yang 9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin.
wa minha al-uzlatu. Dan darinya, dari wasiat yang 9 itu ialah uzlah. Ai wa minal wasaya at-tis'i al-uzlah. Wasiat di antara wasiat yang 9 ialah al-uzlah. Apa makna uzlah? Ya. Apa makna uzlah? Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kita dijelaskan oleh pengarang kitab ini tentang makna uzlah, sehingga kita tidak salah faham memaknai kata uzlah di sini. Wahia at-tafarrudu 'anil khalqi, ya. Uzlah itu ialah menyendiri atau mengasingkan diri dari makhluk. Ya. Mengasingkan diri dari makhluk, mengasingkan diri dari keramaian manusia, menyendiri. Fa'alaika biha, maka hendaklah kalian untuk melakukannya. Uzlah, ya, dianjurkan kita oleh pengarang kitab ini dengan mengatakan fa'alaika biha, maka hendaklah atas kalian untuk melakukan uzlah. Kenapa? Li'annal khalq, ya. Karena sesungguhnya makhluk, sesungguhnya manusia yashghilunaka 'anillah, menyibukkanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yashghilunaka 'anillah, menyibukkanmu dari mengingat Allah. Wa yuqi'unaka fisyarri wal halak, dan menjatuhkanmu kepada keburukan dan kehancuran. Ya. Artinya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Perintah uzlah, anjuran uzlah itu akan dilakukan karena silakan. Allah. Waalaikumsalam. Allah. Uzlah diperintahkan, disarankan hadratal muhtaramin rahimakumullah, karena dikhawatirkan akan bahaya manusia, yang dimana manusia itu rentan akan menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpotensi menjatuhkan kita kepada lembah keburukan dan kehancuran. Ya, bagaimana tidak mau diakui, angkun kehidupan tesimangkin niki hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kenapa dikatakan seperti ini oleh pengarang kitab? Karena embe-embe tak tabadait kence batur te, embe-embe tak tabadait, ya, kence pada jari panjak. Kalau kita tidak bisa secara betul-betul memposisikan diri kita, rentan menjadi potensi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang lamun tuha bertempur ke sematan jarinta, apa sih terjadi? Sulit menghindari diri kita, lekan ngerosang batur, ngerosang sindeneyan-yan, ya. Ya, ini bahayana. Ini yang dibahayakan oleh ulama-ulama kita, sehingga ketika dalam keadaan seperti ini, posisi seperti ini, kita disarankan untuk melakukan uzlah. Ya. Daun bahasa apa? Berkhalwat. Ya. Berkhalwat, mengasingkan diri, menyendiri, ya. Nah, nanti mungkin akan diperjelas hadratul muhtaramin rahimakumullah. Namun di awal pembahasan uzlah ini, pengarang ingin menyampaikan kepada kita bahaya, akan bahayanya kita terlalu sering berinteraksi dengan manusia, ya. Salah satu di antara bahaya kita berinteraksi dengan sesama manusia, ya. Akan rentan terjadi seperti itu.
Ya, sehingga dikatakan di sini yushghilunaka 'anillah, maka dia itu berpotensi membuat kita itu lalai, malas dalam mengingat Allah, repot itu. Ya. Wa yuqi'unaka fi syarri wal halak, dan akan menjerumuskan kita kepada keburukan dan kehancuran. Ini pada dasar konsepnya kenapa kita dianjurkan untuk melakukan uzlah. Wa'lam, maka ketahuilah hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ini bahasan pengarang. Annan nasa fil uzlati, bahwa sesungguhnya model manusia ini ketika melakukan uzlah, menyendiri, mengasingkan diri, laisu sawa, dena pada. Artinya apa? Model manusia yang mendapatkan anjuran untuk uzlah itu, ya, posisi atau keadaan manusia itu tidak sama. Faminhum, maka di antara bentuk manusia, di antara bentuk kondisi seseorang, dia harus beruzlah. Kapan? Di antaranya, kalau ada yang bawa kitab halaman 37. Man la hajata lil khalqi ilaihi fi ilmi wa bayani hukmin. Yaitu seseorang yang tidak ada padanya hajat manusia dan arah kebutuhan manusia pada orang itu, baik yang berkaitan dengan ilmu atau meminta kejelasan tentang suatu hukum. Artinya orang model pertama ini adalah orang yang biasa-biasa. Dia hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara peran si ara le diri dena ara, dek nula jari guru letono, sehingga manusia akan mencarinya untuk belajar kepadanya atau mungkin untuk meminta fatwa kepadanya. Nah, dia bukan posisi manusia yang seperti ini. Maka ketika seperti ini kondisi manusia, terus dia berada di tengah-tengah kekacauan zaman, ya, di tengah kekacauan zaman, maksiat merajalela, sulit menghindarkan diri dari, ya, perkara-perkara yang menyibukkan dia, lalai dalam mengingat Allah, maka dalam posisi seperti ini fahadzal aula lahu at-tafarrud. Maka dalam posisi seperti ini, orang itu lebih utama atau lebih dianjurkan untuk menyendiri. Wa adamul mukhalatah illa fi jum'atin aw jama'atin aw 'idin aw hajjin aw majlis ilmi aw hayatin fi ma'isyati la budda lahu minha, ya. Maka dalam posisi seperti ini, orang ini lebih disarankan, lebih dianjurkan untuk memilih jalan uzlah, menyendiri, dan tidak mengadakan perkumpulan dengan halayak ramai. Artinya menghindari keramaian, kecuali pada kondisi-kondisi yang harus dia hadir di tempat keramaian itu. Misalkan ketika sholat Jumat, kan harus dia naik ke masjid, berkumpul bersama orang ramai di sana. Ya. Nah, kecuali, katanya di sini, kecuali ketika dia hendak melaksanakan sholat Jumat, atau jama'atin, atau ketika dia ingin sholat berjamaah, atau idin, atau ketika dia ingin sholat id, atau hajjin, atau ketika dia ingin berhaji, atau majlis ilmi, atau ketika dia ingin duduk di majlis-majlis ilmu, atau hajatin fi ma'isyatin la budda minha, atau ketika dia ingin menunaikan kewajiban-kewajibannya terkait dengan kebutuhan hidupnya. Ia tanah kanggo ngumpul etono, ia tanah kanggo bercengkrama kence manusia ramai di sana. Tetapi selain daripada kebutuhan-kebutuhan yang tadi itu, harus baginya untuk menyendiri. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti dia akan terjerumus kepada hal-hal yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa illa fayuwari shakhsahu wa yalzimu kinnahu ay mahallahu la ya'rifu wa la yu'raf, ya. Ya, seperti yang tadi itu, dia harus memposisikan dirinya di sana, ya.
Karena dalam posisi seperti ini, maka dia akan la ya'rifu wa la yu'raf. Dia tidak akan mengetahui seseorang, dia tidak akan mengenal seseorang, dan dia juga tidak akan dikenal oleh orang. Karena mengasingkan diri, resikonya seperti itu. Ya, resikonya seperti itu. Bahwa dengan si misalkan milenial mesa-mesa hidup, kan asing dia di mata masyarakat. Maka resikonya seperti itu. Dia tidak mengetahui orang dan dia juga tidak diketahui oleh orang. Ya. Fa in arada ala mukhalatatihim albattah la fi jum'ah wala jama'ah wala fi ghairihima. Adapun misalkan orang yang seperti model yang pertama ini tidak mau juga, ya. Tidak mau dia untuk naik berkumpul untuk sholat Jumat. Tidak mau naik untuk sholat jamaah. Dia menghindarkan dirinya dari kerumunan-kerumunan yang berpotensi menyibukkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya seperti apa? Ya. Solusinya lima yara fi dzalika min maslahatihi wa faraghi qalbihi falyasiru ila mawdi'in. Maka hendaklah ya, dia pergi ke suatu tempat la talzimhu fihi al-jum'ah wal jamaah, ya. Maka hendaklah dia mengasingkan diri ke suatu tempat yang dimana tempat itu dia tidak dikenakan atau tidak dibebankan kewajiban sholat Jumat, tidak dibebankan kewajiban sholat jamaah juga di sana. Kalau masih dia khawatir dengan berkumpul sholat Jumat, masih berpeluang nanti membuat dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir nanti kalau sholat jamaah di masjid, ya, dia khawatir akan dirinya terganggu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya ialah dia harus mengasingkan diri ke suatu tempat yang dimana tempat itu tidak akan dibebankan lagi kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Contohnya kalbariyati warusil jibal. Toh nalalu tepat tengah gurun pasir, ya, tengah gawah, warusul jibal, dan hendaklah dia naik ke mana? Ke puncak gunung tinggi. Nah, lamun di atas gunung toh berbalik misalkan mesana tono, ya, ingin menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lemoncak gunung Rinjani. Maka dalam posisi seperti itu seseorang itu tidak dibebankan, artinya sudah tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Kumbena karena dia jauh dari masjid, jauh dari masyarakat. Ya. Sementara dalam mazhab Syafi'i, ya, minimal Jumat itu bisa didirikan lamun pira jumlahnya 40, ya, minimal. Nah, sementara dia seorang saja, ya. Bahkan mazhab yang paling sedikit mengambil kriteria jumlah jamaah Jumat itu minimal ada yang bertindak sebagai khatib, ada yang bertindak sebagai imam letono, ya, yang pernah kanggo mendirikan Jumat. Nah, ini mesa-mesana, maka gugur kewajiban Jumat di sana. Nah, kalau masih khawatir berkumpul dengan manusia ketika menghadiri sholat Jumat, ya, masih ada kekhawatiran dalam dirinya, maka hendaklah dia mencari suatu tempat yang dimana tempat itu tidak dibebankan lagi baginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Ya. In amina ala nafsihi min tula'ibis syaitan wa ghawayatihi wa min adiyati ghairi syaitan min bani Adam, walakin al-awla lahul julus bainan nas ma'al i'tizal anhum illa fima taqaddam li'annahu ahsanu lahu, ya. Akan tetapi hadratal muhtaramin rahimakumullah, in amina ala nafsihi, tetapi ketika dia merasa dirinya masih aman, masih mempercayai dirinya, masih yakin yelek dirinya, min tula'ibi syaitan wa ghawayatihi, masih dia akan mampu menghindarkan dirinya dari permainan syaitan, ya, dan penyesatan syaitan, bentuk-bentuk ongkun tipu daya syaitan,
wa min adiyati ghairi syaitan min bani Adam, dan dia masih percaya le dirina mampu ya terhindar lekan godaan-godaan selain syaitan, lekan manusia maksudnya le tene, walakinnal ula lahul julus bainan nas, maka lebih utama baginya untuk tetap tidak menghindar dari keramaian. Namun masih mampu sinamaran dirina, ketika dia masih yakin le dirina mampu melawan berbagai macam godaan syaitan dan godaan selain syaitan, ya, maka berkumpul di tengah-tengah manusia itu lebih utama. Ya. Ini bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita makin ngombe, jangankan kita meyakinkan diri kita terhindar lekan godaan syaitan, lekan tipu daya syaitan, jangan-jangan kita yang mencari syaitan, kan begitu. Ya. Jangan-jangan itu metalangan hati terberit kence syaitan. Wah lelah, wah enteng setan goda manusia, kadang-kadang itu jadi setan endah. Ada orang yang seperti itu. Ya, arah sopo manusia dia demen kita dengan rajin ibadah, kan dia jadi setan aranina. Dia hanya manusia tetapi aslinya setan. Setan berwujud manusia lah. Dengan tayak tiba majelis ta'lim, ya tukang ngeraus-ngerausin dengan anten si odak doang aten dengan tayak tiba majelis ta'lim. Beruna mulai tobat anak dengan hijrah doku cerita narana. Mulai ngudu jilbab, iya jadi setan. Macam mau kata ngerausang anak dengan. Nyabok bulu nasi pondok gutu na ini apa na bajilbab na ke. Wah tahu ku wah. Macam mau kata ngerausang dengan. Ya. Nah, dalam posisi seperti ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, ketika masih sulit rasanya untuk menghindarkan diri dengan segala macam bentuk potensi yang mengganggu konsentrasi kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik memilih jalan uzlah. Wa minan nas, adapun bentuk model manusia si kedua, man yakunu qudwatan fil ilmi, bagi orang yang memiliki kelebihan daripada ilmu, ya, dia dijadikan sebagai qudwah, panutan pada ilmu. Misalkan ada seorang manusia yang dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia banyak menjadikan dia sebagai tempat belajar, sebagai panutan, bihaitsu yahtajun nas ilaihi fi amri dinihim, sehingga manusia masih membutuhkannya, ya, untuk membimbing mereka dalam perkara agamanya, libayani haqqin aw raddin 'alal mubtadi', ya, untuk memperjelas kebenaran. Manusia dia masih dibutuhkan oleh masyarakat, ya, sebagai penuntun di dalam agama, karena dia memiliki kelebihan ilmu di sana, dan kehadirannya itu untuk memberikan kejelasan tentang yang benar itu benar, auraddin 'alal mubtadi', atau mencegah dari pelaku-pelaku bid'ah. Nah, kalau saya berbicara bid'ah ini udah pada strayang terus ini. Nanti ada pembahasan tentang bid'ah, apa maksudnya bid'ah itu nanti di sini. Ya. Ini sedikit-sedikit bid'ah. Ini kita kumpul selompok itu bid'ah ini. Ya. Nah, nanti akan diperjelas apa yang dimaksudkan dengan bid'ah itu, ya. Au da'watu ila khair bi fi'li au qaulin au nahwi dzalik, ya. Atau seorang itu mampu mengajak orang lain kepada kebenaran, baik dengan perbuatan, perkataan, atau seumpamanya, fala yas'a hadzal rajul i'tizal 'anil nas, maka tidak ada jalan bagi seseorang yang seperti ini, bagi manusia seperti ini, untuk melakukan uzlah dari keramaian manusia. Artinya Nabi, kalau seseorang, kalau kita masih dibutuhkan oleh orang lain, ilmu kita masih dibutuhkan oleh orang lain, ya, nasihat kita, binaan kita masih dibutuhkan oleh orang lain, maka dalam hal seperti ini kita tidak diperkenankan untuk beruzlah. Lalu apa yang kita lakukan? Sementara ketika kita kumpul bersama manusia banyak,
berpotensi untuk menjadikan kita lalai dalam mengingat Allah. Bal yansibu nafsahu bainahum nasihan li khalqillahi dzabban an dinillah mubayyinan lil ahkamillahi ta'ala, ya. Bal yansibu nafsahu bainahum. Nah, belum sampai sana dikatakan akan tetapi orang yang seperti ini akan masih dibutuhkan untuk memberikan nasihat kepada manusia-manusia lain. Tujuannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kejelasan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang yang seperti ini dilarang untuk beruzlah? Kenapa orang yang memiliki kelebihan ilmu dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat balakna ia menyendiri atau mengasingkan diri? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza zaharatil bid'ah, kalau sudah nampak jelas perkara bid'ah, wasakatal alimu, dan orang-orang alim itu diam, la'natu fa'alaihi la'natullah, maka baginya adalah laknat Allah. Ya. Tetapi jangan lagi secara mentah-mentah kita terjemahkan hadis ini lalu bid'ah yang kita maknai adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Nanti akan dibahas sekali lagi, itu yang bahasakan nanti akan dibahas terkait dengan apa makna bid'ah yang dimaksudkan di sini. Ya. Nah, di antara contohnya misalkan saran bid'ah ini, ya. Dengan salat dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Tiba-tiba ada seorang tokoh agama, arak sopo ustad, arak sopo tuan guru, arak sopo kiai berpesan salat ini wajibnya enggak 3 kali. Nah, ini perkara bid'ah namanya. Ya. Keluar dari apa yang disepakati oleh para ulama. Keluar dari apa yang telah menjadi ketentuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dina arak landasan dalilnya lekan Al-Qur'an dan as-sunnah. Ini yang dikatakan bid'ah. Salat subuh, tiba-tiba ada sopok tuan guru mengatakan salat subuh itu dia wajib. Ini perkara bid'ah namanya. Nah, lamun arak maran dirina jadi sufi, jadi wali, dia wajibang salat subuh, ini pelaku bid'ah namanya. Ya. Nah, ketika nampak pelaku bid'ah, wasakatal alim, dan orang yang ada dititipkan ilmu padanya oleh Allah Subhanahu wa taala diam, tidak merespon, tidak berbicara di sana, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah. Ya. Atasnya laknat Allah. Inilah yang menyebabkan dia tidak boleh uzlah, harus dia bersuara di sana. Ya. Nah, maka dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita ummati tahabbun." Jikalau engkau melihat umatku perot, tidak berani. Fala taqulu li zalim ya zalim. Dia tidak berani mengatakan zalim kepada orang yang sudah jelas-jelas melakukan kezaliman. Faqad tuddi'a minhum, maka jauhi orang yang seperti itu. Artinya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ketika ada orang yang dititipkan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, jauhin dengan ini. Meskipun gelarnya kiai, meskipun gelarnya ustaz, meskipun gelarnya tuan guru, jauhi orang yang seperti itu. Kenapa? Ini orang bahaya. Ini orang bahaya, posisinya bahaya di sini. Ya. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dekati orang yang seperti itu, jauhi. Ketika dia tidak berani berbicara padahal dia tahu itu suatu kezaliman. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, karena orang yang seperti ini dibutuhkan untuk menjelaskan tentang agama, maka dia tidak diperkenankan untuk beruzlah. Tetapi apa? Wa yahtaju hina idzin fi suhbatin nas ila sabrin tawil wa salamin azim wa nazara latif isti'anah billahi daiman.
Maka diharapkan bagi orang yang seperti ini fi suhbatin nas ila sabrin tawil, hendaklah dia tetap membersamai manusia-manusia yang lainnya ila sabrin tawil, dengan sabar yang lama, sabar yang panjang. Dibutuhkan kesabaran yang sungguh-sungguh, itu maksudnya di sini, ya. Nah, bele-bele ongkun sabar. Karena ujian dengan alim ini, semakin alim orang, semakin dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya semakin dahsyat. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling besar ujiannya duhai ya Rasul? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling dahsyat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala ialah para anbiya dan para rasul. Nah, jadi dende anggap, jangan kira orang yang semakin dekat dengan Allah semakin enteng kehidupannya, semakin enak tanggung jawabnya. Tidak, semakin dekat dia dengan Allah semakin dahsyat ujiannya. Ya. Maka dibutuhkan apa? Sabrun tawil. Sabar yang sungguh-sungguh di sana. Karena ujiannya akan lebih dahsyat dibandingkan seperti dia menjadi manusia biasa. Lebih dahsyat ujiannya. Ujiannya lekan pada jadi dengan alim. Ujiannya lekan dengan si jadi muridnya. Ujiannya lekan dengan si berbeda pemahaman darinya. Ujiannya lekan dengan si ngedakangnya. Dan seterusnya, ya. Lebih besar ujiannya orang yang alim itu. Maka sabarlah dengan sabar yang sungguh-sungguh. Begitu, ya. Wasalamin azim, ya. Wa nazara latif, dan senantiasa menyejukkan pandangan kepada orang lain, ya. Tetap berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang lain. Wa ista'anah billahi daiman, dan yang terakhir senantiasalah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan. Coba lihat bagaimana kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ujiannya dari keluarganya sendiri yang menentang beliau. Dari keluarganya sendiri. Ya, dari keturunan Bani Hashim. Abu Lahab paman beliau itu, enggak main-main. Coba ngumbe dah prasat ketika kita berjuang mati-matian, ternyata paman kita yang menjadi penghalang perjuangan kita. Ngumbe dapet. Ya, kurang-kurang sabar tuh. Ya, ini dia. Bukan hanya saja dia menjadi penghalang, bahkan menjadi dalang orang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana besar di sana perang jiwa kita. Ya, nelamun kulawan pamanku, dek kulawan kezaliman yang seperti ini. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Makanya kadang-kadang ujian yang ditemukan oleh para dai itu ialah ujian yang datang dari tubuhnya sendiri, yang dahsyat. Coba lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika sedang semangat-semangatnya ya mendakwahkan agama Islam, siapa yang menjadi penentangnya di sana? Ayahnya, si Aran Azar itu. Coba, bagaimana kita sedang berjuang begitu, dakwah, memperjuangkan agama Allah, tiba-tiba ayah kita yang menjadi penentang utama di sana. Udah azan ya? Azan. Allahu Akbar, Alhamdulillah hujan sereble ya. Semoga seiring dengan semakin besarnya hujan ini, semakin semangat kita menuntut ilmu. Ya, ini harapan tah. Karena
dengan si nyempatan dirina menuntut ilmu di tengah ujian-ujian, ya, semakin besar, semakin dahsyat ujiannya, maka tentu ganjaran pahalanya semakin besar pula. Maka bersyukurlah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan setiap ujian itulah cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita, ingin menambah kebaikan kita. Maka oleh karenanya ketika ada ujian, bersyukur, jangan mengeluh, ya, dan tetap berpositif thinking, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah jalan yang terbaik yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Singkatnya model manusia yang kedua ini, ketika dia ada kelebihan ilmu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia masih membutuhkannya untuk mengatakan kebenaran dan menentang kebatilan, maka dalam hal seperti ini orang tersebut tidak diperkenankan untuk uzlah. Maka bagaimana cara memposisikan dirinya? Tetap dia harus berbicara ketika diajak berbicara, dia harus memberikan penjelasan ketika dibutuhkan penjelasan, dia tetap harus membimbing ketika dibutuhkan membimbing, ya. Namun hatinya tetap condong kepada Allah. Maka ketika ada waktu luang yang diberikan kepada dirinya, itulah dijadikan sebagai kesempatan untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jasadnya boleh berhadapan dengan manusia, jasadnya boleh berinteraksi dengan manusia, namun hatinya tetap terpaut kepada Allah, ya. Ini yang harus dilakukan. Nah, maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, ini menurut pendapat Imam Al-Ghazali ini, uzlah menurut pendapat Imam Al-Ghazali, tapi dalam kitab ini tidak dinukilkan seperti itu, ya. Ini menurut beliau. Maka ketahuilah, ya, tidak serta-merta kita harus mengambil sikap uzlah atau berkhalwat, ya, berkhalwat jikalau tidak memungkinkan bagi diri kita untuk melakukan khalwat tersebut atau uzlah tersebut. Maka bagaimana? Haruskah kita berkhalwat uzlah di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, ya, atau bisa di rumah saja? Tidak mesti dalam gua hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dia mesti mencak gunung, ya. Tetapi yang kita butuhkan suatu tempat yang di mana kita di sana bisa sendirian, lebih nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun uzlah ini merupakan warisan daripada para anbiya dan para rasul. Rasulullah juga pernah melakukan uzlah, ya, pernah melakukan uzlah. Ketika sebelum menjadi rasul, beliau uzlah, melakukan uzlah karena tidak tahan melihat kondisi masyarakat yang begitu jauh dari nilai-nilai peradaban pada zaman kafir Quraisy, yang dimana khamr itu menjadi kebanggaan, wanita-wanita hiburan, ya, tidak memiliki harga martabat di sana, para penyembah berhala di sana sini, pembantaian, pembunuhan marak terjadi. Tidak tahan Rasulullah Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi rasul, sebelum dideklarasikan menjadi rasul, tidak tahan beliau dengan kondisi keadaan masyarakat seperti itu. Akhirnya beliau lebih memilih jalan uzlah. Kemana beliau uzlah? Ke Gua Hira sampai turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Jadi ini warisan para nabi dan rasul. Warisan para nabi dan rasul. Ketika itu Rasulullah memang, ya, mungkin pada posisi harus beruzlah di sana. Tetapi ketika beliau telah diangkat sebagai rasul, maka beliau tidak melakukan uzlah dan senantiasa tetap berkumpul bersama para sahabat, makan bersama, sholat bersama, memberikan ta'lim setiap waktu kesempatan, bahkan berperang bersama juga dengan para sahabat. Ini dia. Maka silahkan kita memposisikan diri kita. Kalau kita memang merasa diri kita butuh akan uzlah, karena khawatir kalau kita masih tetap bercengkrama dengan manusia banyak,
masih kita bergaul dengan banyak manusia, kita khawatir lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah jalan uzlah. Tetapi ketika kita masih bisa membentengi diri kita dan masih yakin atas diri kita mampu mengatasi segala macam bentuk tantangan, ujian, baik itu dari syaitan ataupun dari manusia, maka silakan memilih jalan yang kedua. Tetap berkumpul bersama para manusia, lakukan aktivitas sebagaimana mestinya kita manusia biasa, namun hati kita tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun dengan si jadi wali-wali ini dendek jelap-jelap suuzon. Aju mana tuan gurui ini nembel lawan iteng raos misalkan, ya. Karena memang waktu itu sangat berharga bagi para wali itu, waktu itu sangat berharga. Ketika ada peluang sedikit untuk dia berzikir kepada Allah, bercengkrama dan Allah, dia pergunakan dengan sebaik-baiknya itu. Dan dia tidak mau merusak waktunya dengan sia-sia, memubazirkan waktunya dengan sia-sia, membicarakan sesuatu hal yang tidak berguna. Begitu. Maka kalau tidak diajak bicara, biasanya para orang alim itu tidak mau berbicara. Ketika diajak berbicara, barulah berbicara. Ketika ditanya, barulah menjawab. Ketika dimintai fatwa, baru dia berfatwa. Ketika dia dimintai wejangan atau nasihat, barulah beliau berbicara. Tetapi ketika sesuatu yang harus dibicarakan itu sia-sia dan tidak bermakna, maka biasanya orang alim, para waliullah itu lebih memilih untuk berzikir. Seperti itu. Jadi jangan salahkan beliau-beliau itu, ya. Jangan salahkan beliau-beliau itu. Yo, daripada beliau itu pada uzlah, ya, menghindari diri kita, kan lebih rugi kita. Daripada beliau harus menyendiri di tengah gunung, di tengah hutan misalkan, kan lebih rugi kita. Begitu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya ketika kita berjumpa dengan para orang alim, terkhusus lagi kepada para waliullah. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW, an-nazru ila wajhil alim ibadah. Melihat wajah orang alim itu saja sudah ibadah. Apalagi lebih dari sekedar melihat saja sudah ibadah. Itulah keistimewaan orang alim, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Semoga kita semua Allah takdirkan, ya, sebagai orang-orang yang mendapatkan kesempatan, peluang untuk menapaki suatu predikat atau kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala ala wa